pengadaan dan mutasi. Nah, jadi mungkin tadi Bapak dari Bengkayang juga ya, dari SMAK ya Pak ya, ada menanyakan beberapa hal terkait kewenangan, ini kebijakan siapa dan sebagainya Pak ya. Kenapa Dapodi, kenapa 2 tahun dan sebagainya. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit ya Bapak Ibu ya, biar clear lah, mungkin sedikit yang kami ketahui. Izin saya berdiri di sini ya. Jadi pertama tadi disampaikan mungkin oleh Pak Sekda terkait kebijakan regulasi yang dari pemerintah. Nah, kita harus memilah dulu, membedakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk pengadaan sendiri dasarnya itu pertama Permenpan 6. Kemudian ada Kepempan turunannya 347, 348, 349 dan seterusnya. Nah, untuk guru itu di Kepempan 348, disitulah diatur kenapa dia harus 2 tahun, kenapa dia harus masuk Dapodi. Nah, tapi dasar dari pengadaan dasar-dasar ini sendiri itu satu undang-undang 20 tahun 2023. Baik. Nah, untuk 2024 ini sebenarnya memang P3K, secara P3K itu formasi khusus Bapak Ibu. Khusus artinya dia punya kriteria khusus. Nah, dasar dari segala sesuatunya itu di Undang-Undang 20 tahun 2023 di mana ada amanat. Jadi sehingga pemerintah daerah itu seharusnya punya misi yang sama, menjalankan undang-undang itu, menyelesaikan penataan non-ASN. Nah, jadi mungkin seperti yang tadi Pak Sekda singgung juga, ada yang sudah dari Bengkayang pertama berdiri, yang sudah mengabdi menjadi honor. Tapi dia ketika dulu mungkin ikut formasi CPNS nggak lulus, karena kan ada passing grade ya, ada nilai ambang batas. Terus mungkin ketika ikut P3 dulu belum ada P3, tapi mungkin PHK 2, ya K1 K2 itu mungkin belum rezeki juga karena kuota terbatas. Nah, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah pusat gitu. Mungkin Presiden Jokowi waktu itu yang memberikan instruksi ini agar ini segera diselesaikan. Maka di tahun 2022 itu dilakukan pendataan non-ASN, database namanya, database non-ASN BKN. Jadi mereka di PSDM seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia itu diminta mendata apa? Yaitu non-ASN-nya, non-ASN yang minimal di tahun 2022 itu dia sudah bekerja 1 tahun, jadi 2021 terakhir. Kalau misalnya mereka baru masuk bekerja di tahun 2022, mereka nggak bisa masuk database itu. Nah, di tahun 2022 dilakukan pendataan, eksekusinya kapan? Di 2024. Nah, inilah yang setelah sedang kami laksanakan, di mana ada beberapa kriteria. Pertama, pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini kalau bicara guru itu adalah mereka yang mungkin dulunya di tahun 2021, 2022 itu pernah ikut P3K 2023, tapi mereka tidak lulus ranking, kalah peringkat. Mereka udah lulus passing grade, tapi mereka misalnya kuotanya cuma 3, mereka urutan ke-4, ke-5 dan seterusnya. Nah, mereka ini tidak lulus kan? Nah, mereka inilah yang menjadi pelamar prioritas. Itu bisa dari swasta. Tapi untuk Bengkayang sendiri sudah selesai. Jadi semua pelamar prioritas itu sudah diangkut di tahun 2022-2023. Yang 2021 itu mereka lulus, 2022-2023 sudah diselesaikan. Sehingga di 2024 ini tidak ada pelamar prioritas guru untuk Bengkayang. Nah, yang kedua, XTHK 2. XTHK 2 ini yang seperti Pak Sekda sampaikan tadi, mereka yang dari Bengkayang berdiri yang tahun angkatan 2022, 2005, 2010. Nah, mereka ini yang udah senior. Mereka inilah prioritas kedua. Kemudian urutan ketiga itu yang itu tadi, guru non ASN yang mengajar di sekolah negeri. Guru non ASN masuk database PKN dan mereka mengajar sekolah negeri. Kenapa sih harus sekolah negeri? Saya sempat beberapa guru-guru sekolah swasta itu WA, Bu, kami ini tidak diperhitungkan ya. Kami ini juga mengabdi loh. Kami juga mengajar, mendidik anak negeri. Kenapa kami selalu tidak diperhatikan, selalu spesial negeri? Nah, sekali lagi inilah tadi karena dasar-dasar kita ini undang-undang, Permenpan, Kepempan, artinya apa? Kebijakan itu ada di pusat. Nah, jadi kita harus memilah dulu. Ada yang menjadi kewenangan daerah, instansi, kabupaten kota, ada yang menjadi kewenangan pusat. Terkait kriteria, terkait mungkin kategori, itu semua di pusat Bapak Ibu. Kita juga semua hanya pelaksana, menjalankan saja. Nah, kenapa dia harus masuk Dapodi? Nanti saya jelaskan Pak. Tapi saya ingin jelaskan juga tadi ada disinggung, ada wacana, kemarin terakhir kami ada pertemuan di Bali tanggal berapa?
Kami bersama Pak Kaban BKPSDM ada tim juga. Jadi di sana sudah disinggung nih wacana kayaknya tahun berikutnya semua pengadaan ASN itu akan diserahkan ke daerah masing-masing. Jadi tidak lagi menunggu nasional. Kalau dulu ya CPNS itu harus kali. Semoga. Nah itu kemarin Pak memang tidak di-share sama kami pun tidak boleh foto-foto, tidak ada boleh rekam, pokoknya sangat rahasia itu. Nah ini juga, mohon maaf tadi saya sambil otak-otak kami memang sambil zoom apa dengan Menpan terkait yang mereka gugur di TMS tahap 1 ini akan diakomodir di tahap 2. Ini PR kami lagi. Tahap 2. Nah jadi minggu itu kembali lagi. Jadi ada sampai wacana tahap diserahkan ke daerah kalau dulu sampai PNS misalnya masukkan harus data tunggu lagi. pusat yang mengumumkan. Nanti itu boleh waktu-waktu kalau daerah memang membutuhkan ya usulkan. Itu juga P3K. Nah, jadi ini sebenarnya kabar baik kita karena memang masing-masing instansi itu kebutuhannya beda-beda, tidak bisa harus selalu menunggu dari institusi pusat. Nah, mudah-mudahan ini wacana ini memang sempat ada nama aja tuh. Kemudian pernah diangkat kalau memang seperti itu mungkin nanti bisa Pak silakan sampaikan ke pemerintah daerah. Pasti saya yakin dengan Bupati Bengkayang sekarang Pak Sekda itu pasti akan mendengar. Karena kami sudah terbukti nih di tahun 2024 ini memang seluruh non ASN khususnya yang di OPD teknis itu kita cover. Bisa dikatakan 97% mereka semua sudah punya kursi masing-masing. Karena kita tidak ada passing grade di tahun ini, sehingga pasti mereka akan lulus karena mereka bersaing sama diri mereka masing-masing. Misalnya jumlah non ASN kita 1000, yang diusulkan 1000. Bahkan tadi ternyata setelah di hasil evaluasi seleksi administrasi kuotanya lebih yang kita kira yang pas ternyata lebih karena mungkin ada yang sudah mengundurkan diri. Sementara syarat kan wajib aktif secara terus-menerus berkelanjutan sampai hari ini, sampai dia mendaftar. Nah, ada juga yang sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkait guru, kenapa harus masuk dapodik gitu Pak ya? Sementara non ASN tidak boleh mengajar di sekolah negeri. Nah, itu jujur saya baru terinfo nih Pak, mungkin walaupun saya sebelum di BKD saya di Dinas Pendidikan, cuma saya di kebudayaannya. Dulu saya pamong budaya. Nah, tapi saya baru terinfo, cuma memang setahu saya tahun 2017 itu sudah tidak boleh lagi mengangkat honor ya Pak ya. Tapi kenyataannya di lapangan itu banyak sekali masih kepala sekolah yang mengangkat. Dan ternyata di tahun 2024 ini mereka bisa diakomodir Pak, walaupun pakai SK kepala sekolah. Nah, itulah kayak kita kena prank gitu Pak ya. Nah, maunya kita ditaat hukum, taat aturan, tapi lalu kayaknya malah rugi kan di belakang gitu. Tapi mudah-mudahan nanti ke depan ya Pak ya, kalau memang itu sudah menjadi untuk memang nanti daerah akan menjadi evaluasi kita, masukan kita. Nah, tapi sekali lagi dapodik 2 tahun itu non ASN itu kebijakannya dari kalau dia sekarang tuh cerdas. Kemudian kenapa tadi izin Bapak juga nanya tentang ini verval ya Pak ya, kenapa harus menghubungi kampus yang harus verval gitu ya Pak ya? Jadi tadi Bapak sampaikan gerakannya ke kampus karena dia tidak tahu. Oke. Karena kita tidak tahu masa depan. Kalau dulu abang lari dari suruh sudah cuma terus masih loyal terhadap agama ini gini. Kalau lihat gaya-gaya gini lah orang yang selalu loyal. Itu di Bengkayang Pak? Bengkayang ya? Oh Bengkayang. Tapi habis itu kita nggak bisa Pak? Bengkayang. Mungkin saya boleh bikin sharing juga Pak ya, yang kami hadapi memang terkait perval ijazah ini. Kalau sudah guru agama itu dia susah sekali karena begini. Sebelumnya mungkin kenapa sih harus perval ijazah? Ya. Jadi seperti kamu, walaupun gimana tetap loyal terhadap senior. Tapi turunannya PP kalau nggak salah 2008 dan SE edarannya itu baru dikeluarkan 2015, di mana sudah mulai tegas nih. Nah, pemerintah kalau misalnya masih ada yang S1, D4, mereka dikasih kesempatan waktu kalau nggak salah 5 tahun karena mau diikat. Nah itu sudah kita ini laksanakan di 2024 ini. Kalau memang teman-teman yang awalnya walaupun dia sudah bertahun-tahun mengajar sebagai guru tapi masih SMA, mohon maaf ada juga yang SMP misalnya.
D3 itu mereka tidak bisa lagi melamar sebagai guru di P3K 2024. Mau tidak mau mereka dialihkan ke teknis. Nah, memang sudah mulai sangat diterapkan, sudah mulai ketat. Jadi tidak ada toleransi lagi. Wajib S1 D4. Nah, untuk biar selaras dengan itu, maka sekarang ada perval ijazah. Jadi Kemendikbud dia ingin tahu nih benar nggak untuk validasi lah. Karena kan dulu juga, mohon maaf, banyak juga kampus yang aba-aba ijazahnya tidak ilegal. Oleh karena itu dipastikan yang bersangkutan pelamar ini udah legal secara ini harus terdaftar di pangkalan dikti. Nah, perval itu untuk menyandingkan data Dapodik dengan pangkalan dikti. Benar nggak kampusnya mengeluarkannya, benar nggak nomor ijazahnya. Oh iya, nanti Di lapangan masih kemarin rekam. itu beberapa kali kami membantu. Dia memang agak Ada sulit memang masuk tuh. pelamar nggak ditemukan Pak nama perguruan tingginya. Karena Kita udah mau ketik enggak gimana pun terscreening. nggak keluar, nomor ijazah juga nggak keluar. Nah, ini kami juga tanya Karena dia gitu kan, apakah kampus ini aslinya ilegal atau tidak terdaftar, belum daftar di pangkalan Kemendikbud atau bagaimana? Karena memang yang kami langsung saksikan seperti itu. Nah, dan itu rata-rata guru agama, agak panjang. Mama Ada tidak hanya agama bapak Katolik, saya dia tuh guru agama Kristen juga, yang teologi ya pokoknya. Apakah memang belum ada gitu? Apa terhubung dengan Kemendikbud? kulitnya Yang ini, itu mungkin nanti bisa menjadi diskusi bersama bapak-bapak ini juga. Tapi udah, memang di dia udah lapangan jelaskan seperti itu. ibu ini kabin. Ada juga yang memang dia ini sebenarnya guru agama Katolik, tapi terpenvalnya menjadi guru agama Kristen langsung secara sistem. Karena apa? Nama perguruan tingginya tuh ada teologianya. Jadi sistem tuh membaca kalau teologi pasti Tuh udah dijelaskan. memang seperti itu Kak. Saya juga jujur, mohon maaf ya, baru belajar nih kan di pengadilan. Jadi kami juga baru seperti ini Kak. Jadi dia yang agama Katolik harus mengajar di agama Kristen. Ada juga satu ini dia Katolik, tapi karena bapaknya melihat dia di perguruan tinggi Islam, ya, dia ketika perval ijazah langsung guru agama Islam. Nah, mau nggak mau itu TNS Bapak Ibu. Walaupun menangis sampai bapaknya itu nelfon saya juga, jelaskan kalau Bu, saya memang Muslim, anak saya Katolik, tapi saya akan ajarkan dia. Tapi kan nggak bisa secara ketentuan ya. Oh gimana cerita? Karena agama, pelajaran agama hanya boleh diajar oleh yang seiman. Oh. Kan itu yang diajarnya. Sehingga mau nggak mau yang bersangkutan TNS. Nah ini kita ketika sudah Dia terkunci itu di sistem, dia kita lobby seperti kuliah apapun, agama, naik itu nggak masuk bisa. Katolik. Boleh, mungkin ada. Ya. Guru kelas. Ya, dia Katolik, dia sehari-hari berpengalamannya sebagai guru kelas, ya kan? Hanya saja karena perguruan tinggi namanya itu nama Islam, langsung terkonfirm menjadi guru agama Islam. Dia pun telepon saya, dia stres juga, saya tidak mungkin ngajar guru agama Islam karena saya tidak punya kemampuan itu. Tapi bapaknya yang datang lagi bisa saya bantu. Waduh, Pak Suko sih harusnya. Mantap ya. Katolik mengajar. Itu namanya cari can. Enggak, Katolik mengajar agama Islam tuh bagus. Namanya. Anaknya kan tak bisa. Loh. Bapaknya aku bantu Di kampus kan ada gayanya kan, mengajar Islamologi. Ya, ini Katolik Bapak Ibu. Sian ya. Mungkin boleh langsung buka itunya Pak. Oh, saya kenal. Datanya informasi lamar, dia boleh. Oh, ditolak. Dan ijazahnya. Dia tuh kuliah di sebenarnya itu. Dia hari-hari guru kelas. Nah, SD tapi Polri. SD ya. MI. Oh, boleh. Pak. Valid. Wah ini luar biasa. Kejadian khusus. Sekolah tinggi Oh, agama Islam. Bandung. Ketika dia verval ijazah, langsung nge-link nih ke Kemendikbud. Tapi ini sudah kita Enggak. terkait kasus ini. Dia ada Nah, memang sepertinya di tahun kuliah. 2 mungkin akan diakomodir dikasih kesempatan memilih kembali. Kuliah guru Ini kelas. kasihan hanya gara-gara masalah sistem. Jadi stain. Stai. Kasihan Bapak Ibu ya. Bukan stai. Iya, stain swasta berarti dia. Sekolah tinggi agama Islam swasta. Dia sekolah tinggi agama Islam kayak Muhammadiyah tuh bang. Iya, dia mengajar apa? Belajar apa di sini dulu? Guru kelas. PGSD. Bapaknya muslim, sekolahan anaknya di situ. Walaupun dia bilang kurikulumnya umum. Ah. Nah, tapi ketika diterval, kita Enggak, memang ada di sana tuh. bacanya. Permisi bu, boleh tanya nggak?
Gini, saya punya kasus di Sanggau. Kami yang para mantan yang punya gelar SS itu, nih masuk nih, sarjana sastra filsafat agama Kristen di jasa kami. Nah, ada satu orang guru sudah menghubungi saya kemarin, dan dia karena dia S1-nya itu sarjana sastra filsafat agama Kristen, maka sekarang dia mengajar agama Katolik, tetapi SKP 3K-nya Kristen. Protestan. Nah, gimana cara menyelesaikan ini, Bu? Karena begini, kalau kami ngotot di situ, karena dulu kami pernah membatalkan orang yang masuk, orang Kristen masuk ke Katolik, kami usahakan supaya SK-nya dianulir, dan itu sudah disetujui dianulir. Nah, nanti saya takutnya nanti orang ingat itu. Nanti Bapak itu juga dianulir, bahaya. Balas Itu dendam. permasalahan kami di STFT. Udahlah. Nah, ada juga satu orang guru sekarang dia masih mau coba untuk P3K yang ini, sarjana sastra filsafat agama Kristen juga, dan dia begitu dia masuk otomatis terbaca di formasi Kristen. Enggak apalah. Nah, bagaimana caranya, Bu? Itu, Bu. Terima kasih. Ya, sebenarnya kasusnya sama Pak, di BKN juga ada satu seperti itu. Jadi kami menyurati ini BKN. Jadi sedang di ini lagi apa, mungkin mereka sedang dikaji ya. Mereka pun ya itu karena sistem ya. Kami jelaskan, dan mungkin Bapak ini kan agama Katolik, lalu diminta mengajar agama Kristen, sementara di sekolah itu tidak ada Kan murid sistem. Kristen. Jadi bingung gitu kan, gimana caranya. Makanya sedang berproses Pak, kita menyurati BKN agar seperti yang Bapak sampaikan bisa tidak dianulir gitu, diubah, disesuaikan kembali. Ya. Itulah kalau bisa sih memang Pak, kalau memang udah penempatan itu kadang lebih sulit Pak. Harusnya dari awal, ketika misal saat seperti ini kita lagi proses seleksi, nah ketika dia bermasalah lalu kita laporkan. Kalau memang sudah dia selesai seleksi administrasi, seleksi kompetensi, lalu udah penempatan, Udah nggak bisa. baru keluar SK-nya lalu beda, biasa mungkin agak panjang prosesnya. Dia lulus tahun lalu, Bu. Ya, Lulus tahun lalu dan dia sudah berproses sekarang nih, sudah mengajar. Ya, Dan dia mengajar agama Katolik, tapi SK-nya itu memang Kristen. ya. Enggak apa-apa. Tapi bisa disesuaikan. Bisa. Nanti di melalui Nggak BKPSDM-nya apa-apa. minta tolong ke BKN. Ke BKN nanti mungkin di apa? Koordinasikan dengan Menpan juga. Puji Tuhan. Nanti saya beri masukan. Iya. Terima kasih. Masih ada. More, betul kok More. Ayo More. Makin menyala siang ini. Menyala More. Dia nengok ibu tuh cantik. Kuat. Ini Bu sudah ini Kak, koordinasikan dengan Dia nengok ibu tuh langsung cepat More. belum ada ini ya, terang ya. Mungkin nanti bisa di follow up kembali karena setahu saya kalau di kampus More itu tidak luar diangkat. biasa itu BKPSDM-nya. Mereka Berdiri, More. Ada juga sharing dari kampus dulu ya. Ya, More. Boleh nanti saya bantu sama Nasib ya. Komor, Kami perjuangan. kalau sesama kami pengadaan, Jangan jadi pendoa aja. kita saling Didoakan. kolaborasi dan komunikasi koordinasi. Berdiri More. Mungkin boleh nanti kita coba komunikasi. Boleh. Nanti tanya Nah, dulu, bisa kita dibuat bantu nanti. luar biasa bangkanya. Gimana Pak? Baik, selamat siang Bapak Ibu, mohon izin saya alumni dari STP ya, bukan setakat. Jadi yang STP angkatan ke-4. Baik, saya ingin berbagi pengalaman. Setelah saya tamat STP, saya pernah saya Thomas More, SAG, sekarang udah SPD kan, jadi SAG. Saya dulu setelah selesai di STP, saya di Ketapang itu Pemda. Nah, Pemda saya ambil kuliah lagi di Bentan. Nah, setelah itu data saya masuk Depodik 2014-an kalau nggak salah. Jadi setelah saya semester akhir, saya pindah ke Pontianak. Saya mengajar di swasta itu di Pelita Cemerlang, Jalan Perdana, sekolah internasional kalau salah. Jadi itu saya tarik dari data Ketapang ke Pontianak. Jadi masuk ke kota Pontianak. Nah, itu 2019 bulan 6. Kemudian setelah itu saya pengen ikut P3K. Saat itu pembukaan P3K itu harus terdata di negeri. Nah, setelah 2020 saya tariklah data saya dari Pelita Cemerlang ini ke SMP 18. Nah, ketarik ke sana, ternyata aturan berubah lagi. Harus
terdata 2 tahun. Nah, saya tidak bisa ikut. Jadi 2 tahun saya udah nggak bisa ikut P3K. Kemudian beberapa tahun 2022 itu ada guru Selesai dari lah, Nas. negeri pindah ke 18. Jadi Pindah. memindahkan guru yang daerah itu ke sekolah itu, sehingga saya harus mengisi lagi ke SMP 1 dan 11 Kota Pontianak. Luar Nah, biasa. saya tariklah depodik saya ke Pindah. SMP 11 induknya sekarang. Jadi sampai setahun. mau ikut lagi tahun ini, Bu. Tidak Nah, bisa lagi. di sesi pertama ini kan harus terdata di BKN. Nah, data saya kebetulan tidak terdaftar di BKN dan tidak bisa mendaftar. Kemudian, saya nggak tahu ya. Kemudian Pindah lagi. saya menunggu yang kedua ini. Oh, menunggu. Saya berpikir begini, mungkin kalau memang Tuhan pakai rencananya baik bagi saya, mungkin tadi aku Amin. bilang ada kebijakan dari pusat untuk merubah Pindah Bengkayang. yang Pindah. saya minta begini, Bu. Oke, yang tahap pertama selesaikan yang data terdata di BKN. Semua harus angkat karena informasi cukup banyak. Kemudian tahap kedua minimal yang terdata di Dapodik dulu selesaikan. Seperti kami di negeri cuma 2 orang lagi yang terdata di Dapodik. Dan saya juga harus ditawarkan banyak sekolah di negeri Pontianak ini karena banyak yang kosong. Tahun ini beberapa guru negeri itu pensiun dan saya sudah ditawarkan lagi. Di Siantan, di Jeruju, Luar ini biasa. ada yang kosong. Jadi saya bilang saya cukup 2 sekolah saja karena transportnya juga ibu kan. Jadi kami mohon maaf anggarannya dari bos. Jadi bos 1 bulan cuma 500. Luar biasa Ya, nih. saya harus mengabdi di kota ini dengan pendapatan yang seperti itu dan saya sih bersyukur sih karena Tuhan baik dan beri saya rezeki lewat Amin. rezeki. Amin. Oke. Saya mau tahap ketiga, boleh tadi saya katakan biar adil. Sisa dari depodik yang sudah terdata itu baru semua yang pelamar tadi tanpa depodik itu boleh ikut. Misalnya tadi teman-teman yang baru selesai dari setakat punya peluang. Teman-teman yang sudah bekerja di bank tapi masih bisa ikut boleh mendaftar. Artinya 3 tahapan ini bisa dijadikan acuan untuk membereskan P3K sehingga yang data dari BKN selesai, data yang terdata di depodik selesai, dan data umum juga dibuka sisa dari itu. Sehingga saya bilang tidak ada ketimpangan dalam pengadaan ini. Mantap. Sehingga itu real dan semua menerima dengan baik gitu kan. Karena tadi gue katakan Bengkayang udah oke. Mungkin Pemdanya kritis kalau di kota. Kami harus datang ke wali kota itu diusir karena tidak bisa masuk menemui wali kota. Dibilang sibuk dan sebagainya. Saya udah kayak pengemis. Masuk ke dewan juga susah, tidak ada orang kita. Jadi saya seperti apa? Ngadu ke dinas pendidikan dioper kayak bola. Nanti ke depodik, turun ke dinas pendidikan. Saya bingung, siapa yang bisa memberikan penjelasan kepada saya yang mungkin saya hanya hari-hari mengajar di kelas. Saya tidak mengatur teknis bagaimana birokrasi yang ada di tingkat kota, provinsi, dan tingkat pusat. Saya nggak tahu. Saya hanya bertanya, tapi tidak ada kejelasan dari saya. Saya sekarang bingung tuh. Oke, saya pasrah aja. Tuhan kalau emang itu ke dalam ya, mungkin ada yang bisa menyelesaikan ini dengan baik. Sehingga kami tidak mengharapkan P3K, tapi kalau bisa ya, kalau emang itu kebutuhan oleh pemerintah, guru agama itu penting, ya Tuhan kasih jalan yang lebih baik agar terisi begitu. Karena sekarang tuh ada 10 yang baru bisa tes tahap pertama baru 3, sisa 7. Kalau tidak diperjuangkan 7 itu akan hangus. Nah kalau hangus ya guru agama Katolik di negeri tidak ada lagi karena semakin tahun yang negeri sudah mau pensiun. Nanti tahun bulan 1 juga ada yang pensiun. Nah jadi habis gurunya saya nggak tahu gimana siswa Katolik di negeri. Nah itu saya nggak tahu, saya kembalikan ke Tuhan. Karena saya sudah mencoba membantu. Beberapa sekolah saya sudah coba bantu. Untuk saya coba paksakan saya untuk bisa memberi pendampingan siswa Katolik. Karena kalau nggak ada guru Katolik mereka oper ke Kristen. Nah apa jadinya kalau siswa Katolik misalnya di negeri 1 itu ada 30 lebih siswa Katoliknya, hampir 40. Nah kalau saya nggak bantu di sana, mereka nggak punya guru, mereka ikut Kristen. Karena Kristen lebih mudah, saya lihat di hampir negeri yang saya pindahi ada guru PNS Kristen, tapi yang Katolik susah. Nah itu sih juga refleksi bagi kita semua karena saya bilang berapa kota ini saya datangin ada guru negeri Kristen. Saya lihat, tapi yang Katolik jarang. Mungkin dari 20 sekolah itu 29 itu paling belasan. Jadi banyak yang kosong. Sekarang udah pensiun, tinggal mungkin 2 atau 5 lagi sekarang yang negerinya. Itu aja, terima kasih Bu. Mantap. Pindah ke Bengkayang. Pindah Bengkayang. Saya mau pindah ke Bengkayang saja Bu. Kalau di kota aku domba di tengah serigala, apalah kami ini Bu. Oh iya.
Kota. Iya. Kota Pontianak. Iya. langsung terima. Terima lah. Pindahkan ke Bengkayang. Terima lah. Iya, boleh nanti kita tukar dulu. S2 nih. Bentar ya Pak ya, sebentar ya Pak ya. Biar nggak lupa, soalnya saya lupa Pak. Jadi begini Pak, saya sampaikan dulu biar Bapak nggak salah ekspektasi gitu ya Pak ya, nanti lalu kecewa kan. Kalau ketersetujuan yang ada Pak, Siap. kita Kemenpar itu hanya ada 2 tahap kita, tidak ada tahap 3 untuk tahun selanjutnya. Tapi jangan berkecil hati. Saya tuh juga merasa kok teman-teman tuh seolah-olah ini akhir dari segalanya. Ini kan memang misi Tahap khusus 2-nya. untuk menyelesaikan penataan non ASN. itu. Nah nanti 2025 Kau ingat 2026 kan? bukan berakhir tidak akan ada lagi Database sudah selesai, P3K, tahap tidak 1, akan ada lagi tahap 1, itu tahap akan 2, Pak tahap 3. dibuka mungkin nanti informasi umum swasta itu dibuka di tahun berikutnya. Tapi selesaikan dulu non ASN. Nah, apakah karena di tahun ini spesial seperti itu masih ada harapan Presiden, bro, sehingga jangan lah teman-teman tuh berlomba-lomba karena kayak seolah-olah pasti gitu Pak ya kursinya ya. Ada formasi juga Bu. Oh, ada formasi ya betul. Karena tahun ini berapapun yang kita usulkan itu langsung diterima. Sayang gitu. Nah, kalau tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi dikhawatirkan tahun depan tidak ya gitu ya Pak ya. Cuman kalau boleh ngasih izin Bapak mohon maaf ya sebelumnya kalau memang ini boleh memberikan masukan. Saya mempelajari gitu ya. Sebenarnya Kemenpar ini kan kuat gitu ya, undang-undang kuat, Kemenpar kuat. Tapi kok bisa tiba-tiba berubah kebijakan ini? Kami dipanggil misi yang diam kali itu, tidak boleh divideokan, tidak boleh apa. Lalu hari ini jump tindak lanjutnya. Nah ada perubahan ternyata, yang awalnya sudah ditentukan tahap 2 tuh hanya bisa ini ternyata kayaknya ada banyak kebijakan nih. Nah, mungkin tadi saya tidak bisa mendengar secara optimal, tapi saya rekam. Kami saya rekam gitu. Nanti akan saya dengarkan. Nanti saya hubungi Bapak, kita tukaran nomor HP ya Pak ya. Luar biasa. Langsung jadikan Mor. Tarik ke Bengkayang. Tapi begini Pak, kenapa sih bisa berubah? Itu cikal bakalnya Mantap. ketika ada pertemuan dengan Komisi 2. Memang tidak sia-sia. Jadi saya lihat Saya doakan bisa kemarin. berubah kebijakan-kebijakan pemerintah ini hanya dari DPR. Kalau memang ini apa ya kayaknya ini kan saya juga melihat penting ya kayak gitu ya 70 kali dari. Kayak mayoritas Katolik, tapi guru agamanya kurang Banyak. tersedia. Nah, walaupun banyak hal kenapa bisa tidak tersedia. Jadi boleh nanti disuarakan Suruh pegawai sesuruh yang teman-teman 2000. DPR. Biasa pemerintah tuh tunduk sama DPR. Kayaknya saya lihat ya banyak sekali intervensi perubahan kebijakan itu karena intervensi dari DPR. Kalau ke Pemda, kami Pemda ini juga sebenarnya menjalankan apa yang menjadi ketentuan pusat. Gitu sih. Ini aja tadi teman-teman masih banyak Pemda mau bertanya, Menpan langsung matikan Zoom. Wah langsung ribut tuh di grup kan, masih banyak pertanyaan langsung mati-matikan aja. Memang seperti itulah polanya. Ya mohon maaf memang seperti itu. Mungkin itu Pak ya, mudah-mudahan tahap ketiga sih kayaknya tidak ada Pak, tapi di tahun berikutnya. Tapi ada sebenarnya bukan berita baik gimana ya, di grup Kemendikbud itu sebenarnya dari PIC bilang begini, kalau memang tidak memenuhi masa ada coding dan masa kerja, selama kuota formasi sudah ada, isi aja. Gitu. Toh udah dibuka formasinya dan guru itu dibutuhkan. Itu dari Kemendikbud, tapi dia cuma apa PIC gitu ya Pak ya, mungkin yang tidak punya kewenangan dalam mengambil kebijakan. Selama tidak ada surat resmi, kami daerah tidak berani tindak lanjut Pak. Nah, karena kita dasarnya jelas. Ya. Tanya Bu, penarikan deposit itu terhitung dari kalau kita narik dari sekolah misalnya negeri 18 kan harusnya sudah lebih 2 tahun. Harusnya saya punya kesempatan di ini tahap kedua harusnya kan, tapi saya buka pendaftaran tetap keterangannya belum 2 tahun gitu. Iya, Gimana betul. cara pusat itu Membacanya. membaca deposit itu kan kalau saya lihat GTK saya 2019. Iya. Itu Tidak deposit lama saya yang dia tuh. dari swasta ya. Cuma dia Iya. Belum digabung kalau dari yang Ketapang kemarin saya tarik gitu. Nah, gimana Bu ya? Ya, kebetulan di Bengkayang juga ada Pak kasus yang sama, dia pindah-pindah. Sebenarnya dia bekerja terus, aktif terus, cuman sempat pindah gitu kan, udah sempat mutasi ke kabupaten Gunung bawah, lalu tidak terbaca kan, mau balik ke Bengkayang juga sudah dianggap tidak aktif karena sudah pindah. Nah, seperti itu memang ini yang belum ada jawabannya, tapi mudah-mudahan nanti saya dengarkan kalau ada berita baik saya hubungi Bapak. Ini memang tidak sia-sia. Baik, terima kasih saya singkat. Terima kasih Pak Sekda Bengkayang, Ketua Setakat dan teman-teman dan para dosen. Ini menarik saya kira. Tadi sudah disampaikan oleh
teman-teman dari Iya, Sanggau kasihan Pak kalau dan nanti dari kasih. Kapasulu, Kan Sintang pun semuanya ingin punya mengabdi kepada persoalan negara. yang sama. Tapi kalau Saya perkenalkan nama saya kalau Matius diputus, Pahanapri, saya di diputus penyelenggara harapannya kan Katolik kasihan. Kabupaten Sintang. Ya. Banyak Indonesia. Saya kira baik Tetap honor. Sekda Bengkayang hari ini mewakili dari Kan kasihan juga gitu. pemerintah daerah Kan se yang kasih gaji ini kan bukan kita. Kalimantan Barat. Dalam hal ini saya kira mekanisme atau teknis kerja di pemerintahan kurang lebih sama. Kalau di Sintang itu ada rekan kerja saya atau anak buah di penyuluh non PNS. Beliau ini adalah alumni dari STFT Filsafat ya, Malang ya. Iya. Begitu berapa tahun, 2 tahun lebih beliau sebagai penyuluh non PNS, lalu dibuka lowongan P3K untuk guru ya, guru agama Katolik di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Jadi begitu masuk formasinya, beliau diterima sebagai guru agama Kristen Protestan. Tapi ijazah beliau tuh ijazah ini Malang, alumni Malang STT, mungkin SS barangkali. Ya, SS sastra. Lalu sebelumnya beliau sudah konfirmasi, sudah diskusi dengan saya. Saya bilang, kamu ikuti aja dulu proses, ya kan? Nanti setelah berjalan, nanti saya akan berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Dan hari ini beliau sedang P3K di sebagai guru di sekolah salah satu SMP di kecamatan, tetapi beliau mengajar sebagai guru agama Katolik dan sebagai guru agama Kristen Protestan sesuai dengan kelulusan di P3K. Lalu sekarang mau dibuka untuk seleksi PPG. Jadi simpatika masih aktif. Saya bilang ikuti saja kamu. Ya, walaupun P3K kamu di Kristen Protestan, saya minta surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa beliau ini adalah betul-betul Katolik ya, sesuai dengan ijazah. Jadi kira-kira bagaimana solusi yang terbaik, nanti mungkin dari Bengkayang bisa bantu kita juga untuk komunikasi ke Sintang begitu ya. Untuk solusi, kan tidak mungkin juga berlarut-larut persoalan ini sementara yang bersangkutan itu betul-betul berijazah Katolik begitu ya. Tetapi kenyataannya P3K itu beliau sebagai guru agama Kristen Protestan. Ya. Terima kasih. Jadi mungkin gini aja singkatnya, Bapak Edan Sintang, Kapasulu sama ya tadi yang Sanggau, kita himpun aja nama sama-sama. Kebetulan kan kami juga kenal baik ya dengan teman-teman dari pengadaan Sintang, Kapasulu, Sanggau kan. Jadi nanti kita coba ini titip aja, nanti saya coba hubungi sama-sama kita gimana gitu ke BKN gitu kan. Kami kan juga sedang berproses, mungkin apakah mereka sudah berproses atau belum kami kurang tahu, tapi nanti kita akan infokan, oh kami sudah mulai loh mendampingi misalnya kan, agar titip nama bapak ibu yang tadi disampaikan gitu kan, bisa kita bantu. Kebetulan kemarin juga ada teman saya ini saya psikolog bapak ibu ya, teman saya psikolog, suaminya mau pindah gitu, susah banget mau masuk ke Sintang, udah setahun lebih, padahal rekomendasi itu kebetulan sekda di NTT itu abang iparnya gitu ya. Nah tapi di Sintang tuh susah. Tapi inilah ya mungkin kelebihan kita kalau punya networking ya, jaringan ya. Memang bisa diakui ya, kadang orang seperti itu, bukan saya menjelekkan Sintang enggak, tapi mungkin karena merasa secara ketentuan atau bagaimana gitu kan. Tapi ketika kita yang meminta karena kita kenal, akhirnya mereka upayakan. Nah, akhirnya mereka bisa. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti kami bantu jadi jembatan lah ya, komunikasikan ke rekan-rekan kami. Tapi kalau berarti mereka punya sebenarnya pertimbangan kebijakan, tapi karena kita minta tolong, mantap Bengkayang ini. Akhirnya mereka upayakan. Nanti kita coba ya, saya tidak berani jamin pasti, tapi saya akan usahakan. Itu kerja Pak ya dari Bengkayang. Wih, landa. Landa. Wih, semangat.
Sampai lupa makan siang. Makan siang apa? Lada bahaya, lada nih. Saudari sekalian, Lanjut. apakah kita masih Lanjut. di Ya, lah. 21? Makan siang lagi. Lada bahaya. Tetangga Bengkayang. Ini karena lada spesial kan. Ya sempat tapi sudah mati suri. Silakan tapi ini Pak, jangan mengulang lagi pertanyaan yang sudah. Terima kasih. Singkat padat jelas. Jelas. Oke. Jelas. Singkat padat jelas. Ada kasus Pak. Pak, perkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan diri. Nama saya Francis Langsung bicara tentang Juheri, kasus. berasal dari Kabupaten Landak. Biasa kasus Landak dengan Bengkayang itu sama biasanya. Jelas. Satu rumpun. Agak dekat. Saudara. Kasus ini di formasi penyuluh ada beberapa guru masuk di item penyuluh. Lalu ketika dia mau direkrut menjadi P3K, pangkalan data yang mendata itu adalah Kementerian Agama. Tetapi yang bersangkutan tidak bisa menerima karena saya sudah masuk di data Dapodik. Lalu kasus ini dimunculkan di permukaan dan berkonsultasi dengan kami. Kami minta penjelasan di kepegawaian provinsi dengan kepegawaian kabupaten. Bagaimana ini sistemnya? Sementara dia menjadi penyuluh itu hanya mungkin 1 tahun. Lalu di pangkalan Dapodiknya dia sudah mengabdi ada 15 tahun. Tetapi kecepatan data di Kementerian Agama untuk mengekspor data itu lebih cepat ke BKN. Tetapi di Dapodik data itu tidak tersendat-sendat. Nah, jalan-jalan terus dia. Jadi yang kami pertanyakan, apakah ketika guru itu karena dia tidak punya penghasilan yang lebih rendah, maka dia mau menjadi penyuluh. Karena jadi penyuluh itu 1 juta. Kalau jadi guru itu ada yang ada 200, ada 300, bervariasi. Mengapa Dinas Pendidikan itu tidak mengkonsen dalam melihat tenaga guru? Lalu ketika dia mau menarik di Dapodik, dia mengikuti tes penyuluh, lalu tidak terdata dengan bagus. Kembali, Pak, bagaimana nih Pak? Saya nggak bisa ke penyuluh, saya nggak bisa. Padahal saya guru. Bagaimana kalau saya bisa di Dinas Pendidikan? Saya nggak bisa jawab. Jadi begitu. Terima kasih. Izin Bapak bertanya, agak masih kurang jelas. Berarti yang bersangkutan ini masuk ke data Kemenak, tapi juga terdaftar di Dapodik. Ya, data di Dapodik itu dia tidak tersampaikan di BKN. Tidak terbaca di BKN. Tidak terbaca. Di Masih BKN database kan? Masih di database-nya kan? Iya. Mas, kalau kita buka SCCN, datanya yang mendata itu adalah Kementerian Agama. Begitu. Terima Tapi yang kasih. bersangkutan masih mengajar sampai hari ini? Ya, sampai hari ini sepanjang hidupnya mungkin dia tetap mengajar. Berarti udah mau selesai hidupnya. Terima kasih, Bu. Berarti waktu itu yang mendata dia masuk database-nya, database Kemenak. Hanya Kemenak tidak membuka formasi, sehingga yang bersangkutan tidak bisa mendaftar seperti itu, Pak. Ya. Kemarin ada solusi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, suruh BKSDM untuk menarik data di BKN. BKSDM harus menarik data orang tersebut di BKN. Itu. Tapi saya tidak tahu bagaimana solusinya. Jadi ini Pak, perlu dikonfirmasi dulu, benar nggak pada saat pendataan dari BKD ini mengusulkan yang bersangkutan? Khawatirnya tidak diusulkan gitu Pak, karena merasa yang bersangkutan itu penyuluh, jadi di bawah Kemenak. Karena dulu kan pendidikan agama katanya di bawah Kemenak Pak ya. Nah, baru beberapa tahun ini diserahkan ke daerah, ke Pemda. Ketercepatan data yang diproses oleh Dinas. Berarti jawaban dari BKD seperti itu? Ya, mungkin jawaban dari Kementerian Agama melalui kepegawaiannya, mohon BKSDM itu menarik data yang ada di pangkalan data yang sudah di penyuluh itu
masuk ke data Pemda itu dari Dinas Pendidikan. Tapi kan gini Pak, mohon maaf, kalau database itu kan hanya dipakai di tahap 1. Sementara kita kan sekarang udah masuk tahap 2 Pak. Sebenarnya tidak masalah, selama dia 2 tahun nama sudah loading, 2 tahun terus memang aktif mengajar, bisa Pak mendaftar di tahap kedua. Nggak lagi pakai database. Database itu hanya di tahap 1, dan tahap 1 sudah selesai. Hari ini, hari terakhir kami melaksanakan P3K tahap 1. Nah tahap 2 ini sedang berjalan. Mulai awal November kemarin, awal Desember ya kita panggil. Awal November, 20 November sampai 31 Desember nanti. Betul Bu, karena perekrutan P3K itu mengambil yang THK 2 itu mengambil sisa-sisa dari proses tenaga formasi. Mengambil sisa-sisa. Ya. Saya mendengar dari kawan-kawan di di Kabupaten Kementerian Agama itu banyak mengambil sisa-sisa lagi karena belum terproses. Itu saja mungkin THK 2. Oke. Artinya ada kekhawatiran karena dapat sisa-sisa itu bisa saja peluangnya jadi lebih kecil. Ya. Seperti itu. Ya memang resikonya seperti itu Pak. Sebenarnya kalau boleh disimpulkan ya, kami kemarin rapat bersama tim pengadaan juga, kayaknya tahap 2 ini kan sebenarnya tidak ada agenda ini. Di luar agenda pengadaan yang awal disampaikan dari awal Januari kemarin 2024, tiba-tiba muncul ketika Permenpan keluar. Kalau tidak salah di Agustus keluar, lalu kami juga kaget, loh kok ada tahap 2 segala. Nah, tapi setelah kami pelajari, sepertinya tahap 2 ini seperti hiburan. Enggak Pak, pelengkap saja. Karena disampaikan dia bisa menduduki lulus kalau masih ada formasi tersedia. Harapan. Tapi apabila formasi sudah terisi, yang bersangkutan masih bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi saran saya, mungkin memang yang bersangkutan tidak bisa langsung P3K full time kalau misalnya formasi sudah kosong, sudah penuh. Tapi minimal yang bersangkutan nanti bisa P3K paruh waktu Pak. Nah P3K paruh waktu ini baru mau keluar PP Manajemen ASN-nya yang baru. Kalau misalnya tapi sudah dikasih apa kayak clue-cluenya gitu ya, kayak kasih nanti seperti ini. Nah paruh waktu itu dia bisa diangkat menjadi P3K apabila anggaran di daerah tersebut sudah cukup. Jadi dia tidak perlu lagi tes, langsung otomatis diangkat. Nah, jadi dia dapat tiket setengah dulu, titik dulu tiket, nanti ketika sudah waktunya bisa ada cukup dia langsung diangkat tanpa tes lagi. Mantap. Jadi saya sarankan tetap daftar aja, walaupun memang tidak pasti formasinya, beda dengan tahap 1. Tapi kalau nggak salah Anda usulkan semua Pak ya? Ya. Banyak. Dari guru saya cek di sistem di P3K kemudian minta masing-masing guru yang P3K yang formasi 119 itu masih mencapai hanya 87, jadi terkurangi. Nah, itu juga yang saya tanyakan ketika Pemda itu mentargetkan 116 tetapi hanya mencapai 80, lalu penyerapannya tidak bagus. Itu ya kedepannya pemerintah daerah kita beri 118 tapi hanya yang daftar 87. Itu kan menjadi pertanyaan besar oleh pemerintah daerah ketika kita melihat sumber daya manusia sendiri dalam proses itu tidak mencapai target. Terima kasih. Itu mungkin yang dia tanya. Apakah kedepannya tidak akan lagi menerima, hanya mencapai 180, lalu 20 itu hilang, lalu 20 itu nanti pengadaan tahun depan. Oh tidak. Nah, Tahap 2 bisa Pak diisi Pak. Tahap 2. Contoh pengkayaan ya Pak ya, 1170 formasinya. Tapi yang ternyata setelah kami evaluasi seleksi administrasi terakhir itu yang bisa masuk ke tes kompetensi hanya 976. Kemana nih yang lainnya? Yang awalnya kita kira ini informasinya tadi pas ya Bapak nanya tadi kan, ternyata setelah kami cek di situ terinfo nih yang bersangkutan misalnya sudah meninggal dunia, yang bersangkutan ternyata sudah berhenti bekerja. Nah secara ketentuan memang tidak bisa mendaftar. Nah atau yang bersangkutan kalau di Bengkayang ada yang itu tadi salah pilih formasi, dia sebenarnya guru agama, guru kelas tapi terbaca Islam mau tidak mau kan dia gugur, sehingga formasinya sekarang ini kosong Pak. Nah ini bisa diisi di tahap kedua oleh siapapun yang masuk kriteria tahap kedua. Jadi masih ada Pak, tidak hangus itu, tidak hilang formasinya. Saya teringat dengan pemetaan dan kebutuhan tadi diomong oleh Pak Sekda. Ya.
ketika pemerintah daerah memetakan atau mungkin kebutuhan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja baik itu pusat maupun daerah ketika ada membutuhkan tenaga guru agama. Selama ini kolaborasi komunikasi itu tidak ada. Artinya data Dapodik dan data Simpatika itu biasa tidak ada guru agama, statusnya bukan guru agama, tetapi guru kelas. Lalu ketika kita mau mengajukan perencanaan pengadaan itu sulit. Nah, itu juga menjadi persoalan di proses pendataan untuk pemetaan dan kebutuhan dan pemetaan pegawai begitu. Terima kasih Bu. Benar yang Bapak sampaikan, mungkin sebagai penutup ya Pak, saya sharing juga pengalaman kami. Tapi tidak hanya di Landak Pak, tidak hanya di Bengkayang, hampir seluruh Indonesia kalau bicara data guru itu memang masih bisa dikatakan kacau, Sumraun. Kenapa? Karena itu tadi Pak, adanya kelonggaran untuk di aplikasi filter di Dapodik ini Bapak masih kurang, sehingga mohon maaf banyak permainan yang kami kemarin sempat bahas dengan Pak Sekda, bahasanya siluman. Nah, kayak guru, dia bukan hanya guru agama Katolik, tapi ada dia tidak pernah mengajar. Dia ini kerjanya sebagai perangkat desa, tapi kepala sekolah masukkan Dapodik, tidak ada kontrol yang kuat di situ, sehingga itu tadi tidak sinkron datanya. Dinas sudah punya data 10, tiba-tiba di lapangan jadi 20. Oleh karena itu Pak, di tahap kedua ini kami Pemkab Bengkayang agak keras dalam tanda kutip Pak, kita harus melampirkan rekening koran. Tidak hanya SK itu bisa dibuat Pak. Surat pernyataan tanda tangan menteri pun Pak sekolah tidak takut, berani mereka keluarkan. Apa latarnya saya kurang tahu, mungkin kasihan dan sebagainya. Tapi kalau sudah mutasi rekening koran selama 2 tahun terakhir, siapa yang memanipulasi CMS walaupun dia honor sekolah, dia tetap ketahuan, tetap harus ada buktinya karena sudah CMS semua sistemnya. Nah, jadi itu kontrol kami di daerah, karena kami pun tidak mau kasihan yang milik yang memang sudah benar-benar mengabdi, yang harusnya dia bisa lulus mengisi kekosongan di tahap kedua, lalu digugurkan oleh orang-orang yang sebenarnya siluman itu tadi, tiba-tiba datang langsung dia yang lulus karena kompetensi dan sebagainya ya, pengetahuan dan sebagainya. Jadi kita memang tahun ini walaupun kebijakan ini kayaknya tidak bisa diterima semua orang, tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi sebenarnya ada tujuannya Pak. Intinya kita utamakan dulu mereka yang sudah mengabdi lama. Setelah itu saya yakin pemerintah akan memikirkan ke depannya. Ini bukan hanya dari segalanya. Itu ya Pak ya. Nah ya, terima kasih. Ya, mantap. Jadi kalau dibilang puas ini pasti tidak puas. Pasti banyak pemikiran kita. Ada 70 peserta, pasti ada 70 pemikiran yang kita bawa, tapi satu kesepakatannya adalah sekarang kita mau makan. Jam 13:05. Sedikit kesimpulan dari saya, walaupun tidak akan menyimpulkan diri. Jadi setelah berbagai macam dari diskusi